Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citria Amanda dari program studi D3 Keperawatan akan menyampaikan materi dari kelompok 2, yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Menurut Syaimanah Al-Katanan, Qira'ah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. Al-Quran hasilnya sama dengan Qira'ah, yaitu akar kata dari Qira'ah, Qira'atan, wa Qur'anan. Allah telah menjelaskan pengertian dari Al-Quran dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab masdar dari kata qora'ah, yaqra'u, Quran, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan apabila kita membacanya adalah suatu ibadah. Menurut para ahli Al-Syafi'i, Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah serta tidak diambil dari kata lain. Ia adalah nama yang khusus dipakai untuk kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana nama Injil dan Taurat yang masing-masing diberikan kepada Nabi Isa dan Musa. Al-Faro'ah, Al-Quran tidak memakai hamzah dan diambil dari kata qora'ain, jamak korinah yang berarti petunjuk. Hal ini disebabkan karena sebagian ayat-ayat Al-Quran itu serupa satu sama lain, di mana seolah-olah sebagian ayat-ayatnya itu merupakan petunjuk dari apa yang dimaksudkan oleh ayat yang lain. Dan menurut Al-Asy'ari, Al-Quran tidak memakai hamzah dan diambil dari kata qorana yang berarti menggabungkan. Hal ini disebabkan karena surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan, yang satu digabungkan dengan yang lainnya sehingga menjadi satu mushaf. Akidah atau akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah beranak pinak. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut, atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak atau akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul masmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Perkenalkan, nama saya Hania Indra dari jurusan Keperawatan. Keempat, hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti salah. 5. Peringatan atau tahzir. Tahzir atau peringatan adalah sesuatu yang memberikan perintah kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksaan neraka. Yang keenam, sejarah-sejarah atau kisah-kisah. Kisah merupakan kandungan lain dalam Al-Quran. Al-Quran menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya. Yang ketujuh, isyarat pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran banyak mengimbau manusia untuk mengali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 dan Az-Zumar ayat 9. Kita masuk mengenai fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya beberapa hari yang ditentukannya itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang dicapai bukan berdasarkan perkiraan pikiran manusia saja, tetapi kebahagiaan yang abadi. Yang kedua, Al-Quran sebagai
memberikan penjelasan tentang segala sesuatu. Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, sehingga menjadikannya sebagai pedoman dan arahan yang jelas dalam melaksanakan kehidupan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan Alkitab atau Al-Quran untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai obat penawar bagi jiwa yang haus atau syifa. Al-Quran sebagai obat penawar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Syifa artinya obat, penawar, atau penyembuh. Sasaran penyembuhan ini adalah hati, yaitu memberikan penyembuhan terhadap segala penyakit hati yang membuat seseorang menderita karena penyakit rohania. Yang keempat, Al-Quran sebagai mau'izah atau pembelajaran yang akan mengajar dan membimbing umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat bagi dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, NIM 2013-4048, Prodi Manajemen Perdagangan, Universitas Negeri Padang, asal Sawalunto. Segi kemukjizatan Al-Quran. 1. Gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. 2. Susunan kalimat. Kendatipun Al-Quran, hadis Qudsi dan hadis Nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Uslub bahasanya Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah, tergantung nilai-nilai istimewa yang tidak akan pernah ada ucapan manusia. 3. Hukum ilahi yang sempurna. A. Secara global. Persoalan ibadah umumnya diterangkan secara global, sedangkan perinciannya diserahkan kepada ulama melalui ijtihad. B. Secara terperinci. Contoh yang berkaitan dengan utang piutang, makanan yang halal dan yang haram, memelihara kehormatan wanita dan masalah perkawinan. 4. Ketelitian redaksinya. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan jumlah kata dengan kata penyebabnya. Pembahasan materi selanjutnya yaitu sejarah pemeliharaan Al-Quran. Sejarah pemeliharaan Al-Quran yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terpelihara keasliannya selama-lamanya. Pada masa tersebut ada dua cara yang dapat dilakukan untuk pemeliharaan Al-Quran tersebut, yaitu dengan menghafalnya dan menuliskannya. Kegiatan penulisan ayat-ayat Al-Quran pada masa itu masih berserakan karena mereka menulis hanya pada benda yang mereka dapatkan atau bisa dipergunakan untuk ditulis. Hal tersebut sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar asli dan mutawatir di kalangan sahabat dan umat Islam pada waktu itu.